Ratu Tisha Destria bikin heboh sepak bola nasional, komentar mendadaknya soal timnas U22 dan timnas senior picu gelombang spekulasi baru. Wow, apakah itu? Sepenggal kata yang dikutip, Ratu Tisha bilang timnas Indonesia U22 sedang berusaha memulihkan nama timnas Indonesia itu sendiri. Semoga tidak ada gangguan diberikan kelancaran di event SEA Games. Simak penuturan lengkap di deskripsi video ini. Dijamin bikin bulu kuduk merinding seperti saat timnas Indonesia menang atas Korea lewat drama adu penalti. Gerard Piku bikin heboh Indonesia, ucapkan keyakinan mengejutkan soal timnas Indonesia. Saya yakin mereka lolos Piala Dunia 2030. Kata Gerard Pique, tunggu saja gebrakan timnas Indonesia. Karena pemain sudah punya pengalaman meskipun gagal lolos Piala Dunia 2026. Belum lagi mereka banyak bermain di Eropa di liga terbaik, seperti Serie A Italia, Liga Inggris, Liga Jerman. Karena sang juara akan tercipta karena pernah ada kegagalan. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Ratu Tisha Destria bikin heboh sepak bola nasional, komentar mendadaknya soal timnas U22 dan timnas senior picu gelombang spekulasi baru. Wow, apakah itu? Sepenggal kata yang dikutip, Ratu Tisha bilang timnas Indonesia U22 sedang berusaha memulihkan nama timnas Indonesia itu sendiri. Semoga tidak ada gangguan diberikan kelancaran di event SEA Games. Simak penuturan lengkap di deskripsi video ini. Dijamin bikin bulu kuduk merinding seperti saat timnas Indonesia menang atas Korea lewat drama adu penalti. Publik sepak bola Indonesia kembali dikejutkan oleh pernyataan mendadak dari Ratu Tisha Destria, salah satu tokoh paling berpengaruh di tubuh PSSI. Wanita yang dikenal memiliki gaya komunikasi tenang, sistematis, dan jarang berspekulasi itu tiba-tiba muncul dengan komentar cukup keras namun penuh harapan. Terutama menyangkut perjalanan timnas Indonesia U22 dan situasi sensitif yang tengah melingkupi timnas senior. Pernyataan itu sontak menjadi bahan perbincangan di berbagai platform digital. Banyak yang tak menyangka Tisha akan berbicara seterang ini, mengingat biasanya urusan teknis tim nasional disampaikan dengan sangat hati-hati. Namun momen kali ini berbeda, ucapannya terdengar seperti pesan besar yang harus segera dipahami oleh publik. Ia membuka komentarnya dengan meminta dukungan penuh untuk timnas Indonesia U22 yang tengah bersiap menghadapi pertandingan kedua di ajang SEA Games, ajang yang selalu menjadi barometer penting prestasi sepak bola usia muda tanah air. Timnas Indonesia U22 mohon tetap didukung, ujar Tisha dengan tegas. Pelatih Indra Syafri dan para pemain akan berusaha sebaik mungkin untuk SEA Games. Pernyataan itu muncul setelah banyak kritik yang mengarah pada performa tim pada laga pertama. Namun menurut Tisha, masyarakat tidak boleh terburu-buru menghakimi. Ia menegaskan bahwa perkembangan tim usia muda selalu melewati fase naik turun dan tidak ada tim nasional yang bisa stabil tanpa dukungan penuh dari supporter. Di balik kata-katanya tersirat pesan bahwa publik memiliki peran besar membentuk atmosfer positif bagi para pemain muda. Tisha mengingatkan bahwa usia 22 adalah masa yang sangat menentukan dalam perkembangan mental dan karakter pesepak bola. Ia lalu menambahkan komentar yang membuat publik semakin penasaran. Saya yakin di pertandingan kedua besok saat lawan timnas Mali akan ada perubahan lebih baik. Optimismenya bukan sekadar motivasi. Menurut sumber internal, evaluasi besar memang telah dilakukan Indra Syafri setelah pertandingan pertama. Rotasi pemain, pergantian skema, hingga penekanan mental difokuskan untuk memperbaiki kelemahan yang terlihat jelas sebelumnya.
Itulah sebabnya ucapan Tisha dianggap sebagai sinyal bahwa perubahan signifikan sedang disiapkan. Namun perhatian publik semakin meningkat ketika ia tiba-tiba menyinggung timnas Indonesia senior. Nada bicaranya berubah lebih pelan, lebih hati-hati, namun tetap tegas. Ia seperti ingin berkata jujur, tetapi dengan batasan tertentu karena situasinya belum stabil. Untuk timnas senior, saya sendiri saat ini tidak bisa berkomentar ya, seperti ini keadaannya, ujar Tisha dengan ekspresi yang sulit ditebak. Masih menunggu pelatih baru. Kalimat itu langsung menjadi pusat pembicaraan nasional. Publik mulai menerka-nerka apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu rapat PSSI. Mengapa proses penunjukan pelatih baru terasa begitu lama? Apakah ada tarik ulur internal? Atau justru PSSI sedang menegosiasikan pelatih kelas dunia sehingga prosesnya memakan waktu? Ucapan Tisha dianggap sebagai bentuk keterbukaan yang jarang terjadi. Ia tak menutupi bahwa situasinya rumit. Ia tak memoles masalah agar terlihat baik-baik saja. Ia justru menyampaikan apa adanya bahwa timnas senior sedang berada di ruang tunggu menanti pemimpin baru yang akan membawa mereka ke arah yang lebih jelas. Dan kemudian ia menutup pernyataannya dengan kalimat yang langsung menjadi pusat perhatian. Semoga kedepannya timnas Indonesia tetap terbang tinggi tanpa ada gangguan dari manapun. Komentar Tisha pun menimbulkan spekulasi apakah ia sedang mengirim sinyal kepada pihak tertentu, ataukah ia sedang menegaskan komitmen bahwa PSSI saat ini tidak boleh lagi diganggu kepentingan jangka pendek. Yang jelas, pernyataan tersebut membuat publik semakin menaruh perhatian besar pada langkah PSSI selanjutnya. Terutama dua hal penting. Pertama, pembuktian timnas U22 di pertandingan krusial melawan Mali, apakah benar akan ada perubahan seperti yang Tisha yakini. Kedua, pengumuman pelatih baru timnas senior yang kini menjadi misteri nasional dan ditunggu oleh jutaan pecinta sepak bola Indonesia. Dalam situasi penuh ketidakpastian ini, komentar Ratu Tisha justru menjadi titik terang. Ia seolah mengajak publik untuk tetap percaya pada proses, tetap mendukung tim, dan tetap menjaga suasana kondusif demi masa depan sepak bola Indonesia. Kini semua mata tertuju pada perjalanan timnas yang sedang berada di persimpangan. Akankah prediksi Tisha menjadi kenyataan? Akankah timnas U22 bangkit? Akankah pelatih baru timnas senior membawa perubahan besar? Waktu akan menjawab. Namun untuk saat ini, satu hal pasti, pernyataan mendadak Ratu Tisha telah menyulut kembali rasa penasaran dan harapan besar seluruh masyarakat Indonesia. Video ini hanya ilustrasi, kami harap PSSI ada pembenahan dan segera mendapatkan pelatih untuk timnas senior. Gerard Piku bikin heboh Indonesia, ucapkan keyakinan mengejutkan soal timnas Indonesia. Saya yakin mereka lolos Piala Dunia 2030. Kata Gerard Pique, tunggu saja gebrakan timnas Indonesia. Karena pemain sudah punya pengalaman meskipun gagal lolos Piala Dunia 2026. Belum lagi mereka banyak bermain di Eropa di liga terbaik, seperti Serie A Italia, Liga Inggris, Liga Jerman. Karena sang juara akan tercipta karena pernah ada kegagalan. Sosok Gerard Piku kembali menjadi pusat perhatian, namun kali ini bukan karena urusan klub, bisnis, atau kehidupan pribadinya, melainkan karena pernyataannya yang mengejutkan tentang sepak bola Indonesia. Mantan bek Barcelona yang pernah meraih berbagai trofi elite dunia itu dengan lantang mengungkapkan keyakinan mendalam mengenai masa depan timnas Indonesia. Ucapan yang disampaikan dalam suasana santai namun penuh keyakinan tersebut langsung menyambar cepat ke berbagai platform media sosial dan memicu gelombang kebanggaan bagi publik tanah air. Dalam wawancara singkat di acara sepak bola internasional yang ia hadiri,
Piku awalnya berbicara tentang perkembangan sepak bola Asia secara umum. Namun siapa sangka pembicaraan itu kemudian menukik pada Indonesia, negara yang selama ini jarang disebut oleh pesepak bola Eropa kelas dunia. Ketika Piku mulai membahas timnas Indonesia, atmosfer pun berubah. Nada suaranya mantap, matanya tampak antusias, seolah ia sedang membicarakan sebuah fenomena yang ia yakini akan berkembang besar. Saya mengikuti perjalanan timnas Indonesia beberapa tahun terakhir. Perkembangannya luar biasa. Mereka punya pemain muda yang cepat, kuat, dan berani. Saya yakin, sangat yakin, Indonesia akan lolos ke Piala Dunia 2030, ujar Piku tanpa ragu sedikit pun, membuat banyak orang terperangah. Ucapan itu menjadi headline global dalam hitungan menit. Para supporter Indonesia tumpah ruah mengungkapkan kebahagiaan dan rasa bangga. Tagar terkait nama Piku bahkan sempat menempati posisi teratas trending di Indonesia. Tidak hanya karena ia memuji, tetapi karena Piku memberikan prediksi yang berani, sesuatu yang bahkan banyak pelatih, analis, dan komentator sepak bola nasional sekalipun belum tentu berani menyampaikannya secara terbuka. Menurut Piku, perjalanan Indonesia menuju kualifikasi Piala Dunia 2026 adalah bukti nyata bahwa timnas Garuda sedang memasuki era kebangkitan. Meski gagal melaju ke putaran final, Piku melihat momen tersebut bukan sebagai kemunduran, melainkan sebagai fondasi emas menuju masa depan. Kegagalan itu penting. Tim terbaik dunia pernah gagal di awal. Barcelona pernah gagal. Spanyol pernah gagal. Kekuatan juara lahir dari kegagalan yang membentuk karakter, tegasnya. Pernyataan ini menjadi kutipan yang disebarkan ribuan kali oleh para penggemar sepak bola Indonesia. Piku juga mengaku cukup terkejut dengan kualitas individu pemain Indonesia masa kini. Ia menyoroti kemampuan fisik, kecepatan, dan kreativitas pemain muda yang menurutnya jauh lebih baik dibanding generasi sebelumnya. Ia bahkan sempat menyebut bahwa perkembangan sepak bola Indonesia terasa lebih cepat dibanding beberapa negara Asia Tenggara lainnya. Tak berhenti sampai di situ, Piku juga menyinggung pentingnya pelatih dalam mengarahkan perjalanan sebuah tim. Ia berharap Indonesia mendapatkan pelatih baru yang tidak hanya berpengalaman, tetapi juga mampu memahami karakter asli pemain Indonesia: gesit, agresif, dan penuh determinasi. Ia kemudian menyebut nama Shin Tae-yong, sosok yang pernah ia pelajari metode latihannya. Saya pernah mengikuti metode latihan Shin Tae-yong. Pendekatan profesionalnya hebat, disiplinnya keras, dan ia tahu bagaimana membangun mental pemain. Indonesia butuh pelatih dengan karakter seperti itu yang paham DNA tim, ujar Piku. Ucapan tersebut memicu diskusi besar di kalangan pecinta sepak bola nasional. Sebagian menilai komentar Piku sebagai pembuktian bahwa Shin Tae-yong telah meninggalkan standar tinggi bagi pelatih berikutnya. Sebagian lagi melihatnya sebagai sinyal bahwa Indonesia harus lebih selektif dalam memilih pelatih yang mampu membawa tim ke level dunia. Menariknya, nada optimistis Piku seolah memberi energi baru bagi sepak bola Indonesia. Setelah bertahun-tahun dipenuhi harapan, kritik, hingga euforia kecil, kini publik Indonesia punya alasan untuk kembali bermimpi besar. Mimpi yang tidak lagi dianggap mustahil, terlebih ketika seorang legenda dunia seperti Piku berani memasang taruhan keyakinannya pada skuad Garuda. Atmosfer optimisme kini terasa di mana-mana. Banyak yang menilai bahwa ucapan Piku bisa menjadi motivasi tambahan bagi para pemain muda Indonesia yang tengah meniti karier. Mereka kini tahu bahwa dunia memperhatikan. Mereka tahu bahwa kerja keras mereka dilihat. Dan yang terpenting, mereka kini tahu bahwa jalan ke Piala Dunia bukan lagi ilusi. Gerard Piku mungkin hanya berbicara beberapa menit. Namun efek dari ucapannya terasa seperti lontaran energi besar yang menyebar ke seluruh penjuru negeri. Ucapannya tidak hanya memuji, tetapi memberi keyakinan baru, sebuah dorongan yang dibutuhkan Indonesia untuk terus berlari menuju panggung dunia. Kini publik Indonesia tinggal menunggu perjalanan besar berikutnya.
Apakah keyakinan Gerard Piku akan menjadi kenyataan? Waktu yang akan menjawab. Namun satu hal sudah pasti, mimpi itu kini terasa jauh lebih dekat daripada sebelumnya. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me. Ultras Garuda semprot Erick Thohir, benarkah target 100 besar dunia hanya omong kosong? PSSI akhirnya angkat bicara di tengah gelombang protes yang menggema di mana-mana. Gelombang kritik yang diarahkan kepada PSSI kembali mencapai puncaknya. Kali ini suara paling lantang datang dari kelompok supporter militan Ultras Garuda yang turun ke jalan menuntut perubahan besar-besaran di tubuh Federasi Sepak Bola Indonesia. Mereka menyoroti janji Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, untuk membawa timnas Indonesia menembus 100 besar ranking FIFA, sebuah target yang menurut mereka kini tidak lebih dari sekadar retorika tanpa bukti nyata. Aksi demonstrasi ini bukan yang pertama, namun kali ini atmosfernya berbeda. Ultras Garuda datang dengan tuntutan yang lebih tajam dan terstruktur. Mereka membawa spanduk besar bertuliskan target 100 besar dunia omong kosong, serta seruan Erick Thohir out yang menggema sepanjang aksi berlangsung. Mereka merasa bahwa harapan yang diberikan PSSI kepada publik selama ini justru berubah menjadi kekecewaan, terutama setelah beberapa hasil mengecewakan yang membuat ranking FIFA Indonesia stagnan. Menurut mereka, target besar seperti 100 besar dunia seharusnya diikuti dengan program pembenahan yang jelas, terukur, dan transparan. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Liga domestik dinilai masih belum stabil, kualitas wasit kerap menjadi keluhan klub dan pemain, infrastruktur masih timpang, hingga polemik administrasi yang tak kunjung selesai. Semua itu membuat para supporter merasa bahwa PSSI terlalu fokus pada pencitraan dan narasi ambisius tanpa fondasi yang kokoh. Tak hanya itu, mereka juga mempertanyakan transparansi penggunaan anggaran, efektivitas program pembinaan pemain muda, serta strategi jangka panjang yang kerap berubah-ubah tanpa kejelasan. Bagaimana bisa bicara 100 besar dunia kalau hal-hal mendasar seperti kompetisi usia muda saja tidak konsisten? Ujar salah satu orator aksi. Spanduk-spanduk dengan nada satir dan kritis turut mempertegas keresahan publik terhadap arah baru sepak bola Indonesia. Setelah tekanan semakin kuat, PSSI akhirnya buka suara melalui rilis resmi. Mereka menyatakan bahwa kritik dari supporter adalah hal yang wajar dan merupakan bagian dari dinamika sepak bola. PSSI menegaskan bahwa target masuk 100 besar dunia bukanlah sekadar slogan kosong, tetapi sebuah visi jangka panjang yang membutuhkan proses kompleks. Mereka menyebutkan bahwa transformasi sepak bola Indonesia tidak bisa dicapai dalam waktu singkat karena menyangkut pembenahan dari level paling dasar, mulai dari pembinaan usia dini hingga tata kelola federasi. PSSI juga mengklaim telah melakukan sejumlah langkah nyata seperti meningkatkan standar kompetisi Elite Pro Academy, memperluas jaringan pelatihan dengan federasi asing, serta berupaya memperbaiki kualitas pelatih lokal melalui lisensi resmi. Mereka menekankan bahwa pembangunan sepak bola membutuhkan kesinambungan program dan dukungan dari seluruh elemen, termasuk supporter. Namun, bagi Ultras Garuda, jawaban itu belum cukup. Mereka merasa bahwa PSSI masih menghindari inti permasalahan, kurangnya transparansi dan ketegasan dalam mengeksekusi pembenahan struktural. Banyak supporter menilai bahwa perkembangan timnas saat ini lebih dipengaruhi oleh kehadiran pemain naturalisasi dan faktor kebetulan performa generasi emas, bukan karena sistem yang dibangun federasi. Beberapa pengamat sepak bola juga mencermati bahwa tuntutan supporter kali ini menunjukkan meningkatnya kesadaran publik terhadap pentingnya tata kelola yang bersih.
Supporter tidak lagi terpukau oleh kemenangan sesaat, tetapi mulai mempertanyakan fondasi pembangunan sepak bola jangka panjang. Ini merupakan tanda bahwa sepak bola Indonesia telah memasuki era baru, di mana masyarakat menuntut profesionalisme dan akuntabilitas lebih tinggi. Aksi demonstrasi ini sekaligus menyoroti hubungan antara supporter dan federasi yang kerap tegang. Supporter merasa memiliki hak moral untuk mengawasi perkembangan sepak bola nasional, sementara federasi harus mampu merangkul suara publik tanpa merasa diserang. Jika tidak, jarak antara keduanya akan semakin melebar. Hal ini tentu berpotensi menghambat pembangunan sepak bola yang memerlukan kerjasama semua pihak. Di tengah pro dan kontra, satu hal menjadi jelas, masa depan sepak bola Indonesia sedang berada pada fase kritis. Ketika ekspektasi masyarakat semakin tinggi, federasi dituntut untuk bekerja lebih transparan, lebih cepat, dan lebih fokus pada akar permasalahan. Sebaliknya, supporter pun memiliki tanggung jawab untuk memberikan kritik yang konstruktif dan menjaga semangat positif demi kemajuan Garuda. Kini bola sedang berada di tangan PSSI. Apakah mereka akan menjadikan gelombang kritik ini sebagai energi untuk memperbaiki diri? Ataukah ketegangan ini akan terus membesar hingga memicu perubahan lebih drastis? Yang pasti, sorotan publik tidak akan berhenti dalam waktu dekat. Target masuk 100 besar dunia mungkin menjadi simbol ambisi besar, tetapi tanpa langkah nyata, ia hanya akan menjadi slogan yang hampa. Erling Haaland kini resmi menyandang status sebagai salah satu pemain termahal di Liga Inggris, bahkan menjadi pemain gaji tertinggi di Liga Inggris. Namanya mulai melambung sejak menjadi mesin gol Borussia Dortmund dengan catatan luar biasa 86 gol dari 89 laga. Tak heran Manchester City langsung jatuh hati dan kini ia 2 kali berturut-turut menjadi top skor Premier League. Dengan prestasi itu, Haaland menjadi pemain dengan gaji tertinggi di Man City dan Premier League. Setiap musim ia menerima 27,3 juta pound sterling setara 598 miliar rupiah. Total kekayaannya memang tak dipublikasikan secara pasti, namun penghasilannya sangat fantastis. Forbes menempatkannya sebagai pesepak bola dengan bayaran kelima tertinggi pada 2025 mencapai 80 juta dolar AS. Angka itu termasuk 20 juta dolar dari sponsor seperti Nike, Breitling Media, hingga Unilever, ditambah pemasukan dari media sosial. Belum lagi bonus dari Manchester City yang diperkirakan mencapai 18,2 juta pound sterling, membuat total gajinya bisa menyentuh 45,5 juta pound sterling per musim. Tak heran ia menjadi pemain termahal di Premier League. Bagaimana menurut kalian, apakah angka sebesar itu pantas untuk Haaland? Manchester City kembali membuat gebrakan dengan mengincar bintang muda Serie A. Pemain Udinese, Arthur Atta, kini menjadi buruan klub-klub besar dunia. Termasuk menciti gelandang muda tersebut menunjukkan perkembangan pesat di musim keduanya bersama Udinese, hingga membuat banyak raksasa Italia dan klub top Eropa menanyakan ketersediaan serta harga jualnya. Para pencari bakat dari Juventus, Napoli, Milan, dan Inter terlihat rutin memantau aksinya di Stadio Friuli. Dari luar Italia, PSG terus mengikuti perkembangan talenta Prancis yang memulai karier di match itu. Tak hanya itu, Manchester City, Chelsea, dan Barcelona pun sudah menghubungi berbagai pihak untuk mengumpulkan informasi. The Sky Blues dan Blaugrana bahkan menjadi yang paling aktif mempersiapkan langkah sebelum nilai sang pemain melambung. Meski belum banyak mencatat gol atau assist, Atta sudah menjadi motor permainan Bianconeri. Udinese menembusnya seharga 8 juta dan sejak datang ke Italia ia mencatat 2 gol serta 2 assist dalam 41 pertandingan. Bagaimana pendapat kalian? Apakah Atta layak menjadi perebutan klub-klub elite Eropa?
what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. Rodrigo Goes buka peluang hengkang dari Real Madrid, Manchester City terdepan bikin gempar. Rodrigo Goes dikabarkan siap meninggalkan Real Madrid pada bursa transfer Januari 2026. Winger asal Brasil itu mulai kehilangan kesabaran karena jarang mendapat menit bermain di bawah pelatih baru Xabi Alonso. Dari 12 laga La Liga musim ini, ia hanya 4 kali menjadi starter dan baru mencetak 2 gol. Membuatnya semakin frustrasi meski sebelumnya dianggap bagian penting dari proyek masa depan Los Blancos. Persaingan sengit di lini depan menjadi alasan utama menipisnya peluang Rodrigo. Posisi winger kini dikuasai deretan bintang seperti Vinícius Junior, Kylian Mbappé, Brahim Diaz, Endrick, hingga Franco Mastantuono. Madrid sebenarnya ingin mempertahankannya hingga akhir musim, namun sang pemain mulai membuka peluang untuk hengkang demi menit bermain reguler. Manchester City muncul sebagai kandidat terkuat. Pep Guardiola menilai gaya bermain Rodrigo sangat cocok dengan sistem cepat dan kolektif miliknya. City disebut siap menawarkan 6.080 juta euro dan gaji sekitar 10 juta euro per tahun untuk membawanya ke Etihad. Rodrigo pun dilaporkan tertarik mencoba tantangan baru di Premier League. Menurut kalian, apakah Rodrigo sebaiknya pergi demi karirnya atau bertahan dan berjuang di Madrid? Inilah alasan mengapa Manchester City wajib mendatangkan Declan Rice dari Arsenal. Manchester City dikabarkan tengah memantau situasi Declan Rice di Arsenal. Gelandang timnas Inggris ini tampil luar biasa sejak bergabung dengan The Gunners dan dinilai akan menjadi tambahan sempurna bagi skuad Pep Guardiola. Berdasarkan performa dan data terkini, ada banyak alasan mengapa City wajib mendatangkan Rice. Declan Rice adalah gelandang modern yang mampu melakukan hampir segalanya. Di Arsenal, ia bukan hanya pemutus serangan lawan, tetapi juga pengatur tempo permainan. Sejak berseragam merah London Utara, Rice mencatat 13 gol dan 17 assist dari 83 laga Premier League, angka luar biasa untuk seorang gelandang bertahan. Musim ini dalam kurung 2025/26, ia sudah menorehkan 2 gol dan 2 assist dari 9 laga. Keunggulannya semakin menonjol lewat akurasi umpan tinggi. Di Liga Champions, Rice mencatat 91,67% akurasi passing, 114 dari 124 umpan sukses dalam kurung data UEFA. Ketepatan dan ketenangannya sejalan dengan filosofi permainan cepat dan presisi milik Guardiola. Bagaimana pendapat Anda? Apakah Declan Rice layak menjadi rekrutan besar berikutnya untuk Manchester City? Tulis opini Anda di kolom komentar. Guardiola desak Manchester City rekrut Vinícius Junior dari Real Madrid demi saingi Arsenal di Liga Primer. Pep Guardiola dilaporkan mendesak manajemen Manchester City untuk segera bertindak merekrut Vinícius Junior dari Real Madrid. Langkah ini disebut sebagai strategi jitu untuk memperkuat skuad dan menyaingi dominasi Arsenal di Liga Primer Inggris. Permintaan Guardiola muncul di tengah panasnya situasi Vinícius di Santiago Bernabeu. Kontrak sang winger Brasil mendekati akhir, sementara negosiasi perpanjangan terhenti karena tuntutan gaji tinggi. Hubungan Vinícius dengan pelatih Xabi Alonso juga dikabarkan memburuk setelah insiden di El Clasico serta adu argumen dengan pemain Barcelona, Lamine Yamal. Melihat kondisi ini, Guardiola menilai peluang mendatangkan pemain berusia 25 tahun tersebut sangat terbuka. Menurut Defensa Central, Guardiola telah meminta Dewan Direksi City menyiapkan langkah konkret. Vinícius akan menjadi tambahan sempurna untuk lini depan City bersama Erling Haaland, tulis laporan itu.
Manchester City siap menebus klausul 150 juta euro atau sekitar 2,6 triliun rupiah yang diminta Real Madrid. Bagaimana pendapat Anda? Apakah Vinicius Junior cocok berseragam Manchester City dan menjadi tandem ideal bagi Haaland? Tuliskan opini Anda di kolom komentar.